Bismillahirrahmanirrahim. Babus sulasi wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan. Ini bab 3 rangkaian kata hikmah atau mau'izah. Ada 55. Sab'atun akhbar, 7 dari 55 itu hadis. Wal baqi athar. Kurang besar ya? Kurang besar. Kurang besar nih. Ya udah lah. Al-maqalatul ula ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Wa man asbaha li umuri wa man asbaha mana terusnya? Mana? Man asbaha, barang siapa pagi-pagi, aidakhala fi waqti subah, masuk waktu subuh, wa huwa yashku, dia mengadu ilan nasi, pada orang, dhiqal ma'ashi, sempitnya ma'isyah, sempitnya kehidupan, ekonomi, faka'annama yashku rabbah, maka seperti orang itu mengadukan Tuhannya. Pagi-pagi mengadu, waduh, nggak punya uang, utang banyak, usaha bangkrut, minyak goreng nggak ada, pagi-pagi segalanya naik. Tuhannya, aduh ya Allah, nggak belum ngasih rezeki saya ini. Berarti dia mengadukan tentang Tuhannya, kata Allah. Wasyikaya la taliqu illa ilallah. Mengadu itu tidak layak kecuali kepada Allah. Kalau pada Allah monggo silakan, ya Allah, kenapa ya saya ini masih sulit ekonomi saya, ya Allah, berilah kejembaran, kelonggaran, kemudahan, ya Allah, gitu kan. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asyatik fadlika an man siwak, ya wasal maghfirah, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Gak apa-apa kalau sama Allah mengadu pada Allah. Kalau mengadu sama manusia, itu berarti kayak mengadukan Allah pada manusia namanya. Fa innaha min jumlatid du'a. Mengadu kepada Allah itu termasuk doa. Amma syikayatu ilan nasi, adapun mengadu kepada manusia, fahya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala lahu. Itu tanda dia tidak ridha, tidak terima dengan apa yang telah dibagikan Allah untuknya, kepadanya. Jadi dia belum terima dikasih rezeki sekian. Maka seakan-akan mengadukan Allah pada manusia. Kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukum al-kalimat allati yatakallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahr ma'a Bani Israil. Ala u'allimukum kalimat, apa kamu tidak ingin saya ajari kalimat allati takallam biha, yang diucapkan oleh Musa alaihissalam hina jawazal bahr, ketika melewati laut merah, ma'a Bani Israil, dengan Bani Israil. Kamu ingin saya ajari enggak kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa ketika lewat nyebrang laut? Faqulna ya bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ingin tahu apa? Qala, Rasulullah jawab, qulu, ucapkan, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa bikal mustaghath wa minkal faraju alaikat tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau saya agak panjang lagi. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu tempat mengadu. Jadi jangan mengadu pada manusia, tapi kepada Allah. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha menolong. Wa bikal mustaghath, dan denganmulah segala pertolongan. Wa minkal faraj, dan darimu segala kelonggaran, kejembaran. Wa alaikat tuklan, dan kepadamu tawakal, menyerahkan diri. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-A'mash,
Fama taraktuhunna mudu sami'tuhunna min syaqiqi al-asli al-kufi. Imam A'mash berkata, semenjak saya mendengar hadis ini dari saudaraku al-asli al-kufi, saya tidak pernah tinggal membaca ini. Saya selalu baca. Wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu qala A'mash atani atin fil manam faqala ya Sulaiman zid fi hadhil kalimah, tambah lagi dalam tidur dia mimpi, tambah lagi wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullah, tambah lagi tambahnya, saya mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah atas segala kerusakan dalam diriku, dan saya mohon kepatutan atau kebaikan segala urusanku. Waman asbaha da'i dakhala fis sabah li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa pagi-pagi sedih masalah dunia, hazin, sedih, sumpek, apalagi sempit, pusing, mikirin dunia, faqad asbaha sakhitan, berarti dia pagi-pagi telah marah kepada Allah. Wal makna man hazna ala umur dunia, barang siapa susah, sedih mikirin dunia, faqad ghadiba ala Allah, berarti dia telah marah pada Allah. Berarti ilannahu lam yardu bi qada'illah wa lam yasbir ala bala'ih wa lam yu'min bi qadrih, berarti dia tidak ridha dengan qada Allah, tidak sabar atas percobaan Allah, dan tidak beriman kepada takdir Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya fahu biqada'illahi ta'ala wa qadarih. Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari qada'ullah dan qadarnya. Maka harus diterima walaupun kita terus usaha. Katakanlah belum berhasil bisnis, terus usaha bisnis. Belum berhasil dagang terus. Tapi hati tidak gerutu, tidak mengeluh, tidak mengadu ke sana kemari, tidak sedih, tidak. Ya carilah. Hari ini belum dapat, barangkali besok dapat 10, barangkali lusa 20, barangkali lusa lagi 30. Ayo terus. Asal jangan menggerutu dan jangan mengadu pada orang. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin lihinahu faqad dhahaba thulutsa dinih. Barang siapa merendah kepada orang kaya karena kekayaannya, berarti 2/3 agamanya hilang. Astagfirullah. Kamu punya teman atau punya tetangga orang kaya, kemudian kamu tawadhu dengan orang kaya tersebut. Karena apa? Bukan karena tua, bukan karena tapi karena kayanya lah. Nah dia kaya maka kita cium tangan, karena dia kaya kita munduk-runduk karena dia kaya, maka kamu agamanya hilang 2/3. Masya Allah. 3/3 agamanya nanti. Kalau merunduk-runduk pada orang kaya karena kekayaannya. Kalau orang kaya orang tua, ya kita ciumnya karena dia tua. Kalau orang kaya karena kekayaannya kita runduk-runduk, aduh. Lianna syari'ata an yakuna ta'zimun nasi li ajli salahihi. Karena syariat Islam mengatur agar menghormati manusia itu karena kesolehannya. Kalau orangnya soleh kita hormati karena kesolehannya. Wali ajli ilmi, atau karena ilmunya, orang alim, kiai, ustadz kita hormati. Orang kaya, syukur kaya, alim, soleh, wah itu cium tangan bolak-balik itu. Cium tangannya bolak-balik. Kaya, soleh, alim, wah cium tangan bolak-balik itu. Dunat ta'zimi li ajli malihi, bukan menghormati orang karena hartanya. Fa inna man akramal mala ahanil ilma wassalah. Barang siapa menghormati harta berarti menghina ilmu dan kesalehan. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama lengkapnya Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Jangki bin Dus Al-Hasani Abu Muhammad Muhyiddin Al-Jilani Awil Kailani Awil Jili, lahir tahun 471, wafat tahun 561.
Karangannya antara lain Al-Ghunyah wal Fathur Rabbani wa Fathul Ghaib, dan ada tafsirnya baru diterbitkan sekarang. Madzhabnya Hambali dia, madzhabnya Hambali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, qaddasallahu sirrah, la budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'. Wajib atau harus bagi setiap orang mukmin dalam segala hal, dalam segala kondisi, situasi, 3 hal. Apa itu? Amrun yamtathiluh wa nahyun yajtanibuh wa qadarun yardhabih. Perintah Allah yang ditaati, larangan Allah yang dijauhi, qadar kepastian Allah yang diridho. Jadi orang mukmin harus gitu. Ibadah melanjakan perintah Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah, dan ridho dengan qada'il. Kayak Gus Dur itu nggak pernah mengeluh Gus Dur itu. Kan, ya mohon maaf ya kan, ya, mata tidak melihat, nggak pernah mengeluh, tenang-tenang aja. Kalau bercanda terus orangnya. Padahal coba mata nggak melihat berapa tahun itu, lama banget sampai jadi presiden. Walhasil nggak pernah mengeluh, nggak pernah aduh, nggak pernah kenapa saya begini ya, nggak pernah itu. فَأَقَلُّ حَالَاتِ الْمُؤْمِنِ لَا يَخْلُو فِيهَا مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ. Maka paling tidak minimal keadaan orang mukmin tidak boleh lepas dari salah satunya tidak boleh, minimal tidak, salah satunya lah tidak boleh lepas salah satu dari 3 hal ini. فَيَنْبَغِي لَوْ أَيَلْزَمْ هَمُّهَا قَلْبَهُ وَيُحَدِّثُ بِهَا نَفْسُهُ wahul jawarih biha fi sair ahwalih. Maka 3 hal ini harus ditetapkan kepada dalam hati kita. Harus ditanamkan ya dalam hati kita, dan harus diucapkan dalam diri kita, dan harus diamalkan oleh jawarih kita, oleh anggota badan kita. Yang 3 hal tadi. Wal maqalatu tsaniyatu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thalathun la tudrak bi thalathin, al-ghina bil muna wasyabab bil khidab wassihah bil adawiyah. Ada 3 hal yang tidak bisa dicapai dengan 3. Ada 3 hal tidak bisa dicapai dengan 3 hal. Apa itu? Al-ghina bil muna, kaya bisa nggak dicapai dengan lamun? Bisa nggak? Nah, kaya hanya dengan lamun, menghayal. Bisa kaya nggak itu orang? Silahkan menghayal. Punya rumah lantai 2, punya rumah di Pondok Indah, mobilnya apal mes. Coba menghayal gitu nanti bisa terlaksana nggak itu kira-kira? Nah, makanya jangan ngayal. Istrinya cantik, waduh ngayal gitu, istrinya cantik. Hehehe, lenja-lenje, kemenyek. Apa? Enggak. Bidammil mim jam'u muniyah. Fala yahsul ghina bil amani bal bil qismati minallah. Kaya itu tidak bisa dicapai dengan angan-angan, bahkan dengan dibagi oleh Allah. Kaya itu dapat dari bagian dari Allah. Wasyababi bil khidab. Umur muda dengan pacar itu? Apa? Pacar ini loh yang henna ya. Tidak, angannya lagi ke sana, jadi. Fala yahsulu asyabab, maka tidak bisa dihasilkan, dicapai kemudaan lah, usia muda lah. Bikhadab bisyal, dengan mengecat rambut, bil hana'i, dengan pacar, dengan hana. Kalau bahasa Jawanya pacar ya, bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya? Ya, hanya bahasa Arab. Cat. Warahim. Bisa enggak orang kembali muda lagi, rambutnya udah putih, dicat, bisa enggak? Ya tetap aja tuwek. Wassihati bil adawiyah. Nah, kesehatan juga tidak bisa dicapai dengan obat. Enggak. Bukan obat yang menyembuhkan. Fala tahsulus sihhatu binafsil adawiyah
maka tidak dicapai kesehatan itu dengan melulu obat, dengan melulu, dengan hanya obat. Tapi bal bisyifaillah. Siapa yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang memberikan kekayaan? Allah. Wal maqalatu tsalitsatu an Umar radhiyallahu anhu husnut tawadud ilan nasi nisful aql wa husnus su'ali nisful ilm wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Bagus ini bagus ini. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nas shadaqah. Husnut tawaddud, baik dalam cara menyayangi teman, ilan nasi kepada orang teman, kita bergaul dengan baik, kita ramah, supel, fleksibel, enggak kaku, enggak angas. Mukanya sangar, enggak gitu enggak. Mukanya sangar. Dia mukanya yang tersenyum gitu loh. Yang dingin. Yang cool. Iya. Senyum Pepsodent. Bergaul dengan baik untuk kepada manusia, itu nisful akli, separuhnya akal. Jadi orang cerdas, sudah setengah cerdas sudah. Tinggal setengah lagi, ditambah apalah, ilmu atau apa. Tapi pertama kali orang cerdas separuh adalah bagaimana cara bergaul dengan masyarakat, dengan orang sekitar. Al-muslimu man salima akhuhu min yadi walisani. Orang Islam itu orang yang menyelamatkan sekitarnya dari tangannya dan dari lisannya. Tetangga kamu, teman kamu selamat, tidak pernah disakiti kamu baik oleh tanganmu atau oleh lisanmu. Itu namanya orang Islam tuh. Al-muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Jadi ini dalam arti Sayyidina Umar memberikan petunjuk kepada kita, kalau kamu betul-betul orang cerdas, maka kamu pandai bergaul. Pandai bergaul. Dengan kiai, bagaimana cara bergaulnya, dengan orang kaya, orang miskin, pejabat, masyarakat umum. Ada caranya sendiri-sendiri. Ada caranya sendiri-sendiri. Kalau dengan kiai cium tangan, tawadhu. Dengan pejabat jangan cium tangan. Dengan pejabat cium tangan. Lurahnya cium tangan. Tegak. Gitu. Dengan dan ramil tegak. Dengan Kapolsek tegak. Gitu. Dengan pemuda bagaimana bergaulnya, dengan orang tua bagaimana. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol mudaratun nas shadaqah. Bergaul dengan manusia dengan baik lah. Bergaul manusia dengan sayang, dengan halus, itu merupakan sedekah. Jadi kalau kamu sedekah uang nggak bisa, sedekahnya apa? Baik dengan teman. Ai mulatafatun nasi, memperhalus ya, cara bergaulnya halus dengan manusia, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan, yusabu 'alaiha thawabas shadaqah. Orang itu akan diberi pahala seperti pahalanya sedekah. Syukur-syukur ya sedekah ya halus, wah, itu luar biasa itu. Wa kana min mudarati sallallahu alaihi wasallam annahu la yazummu ta'aman wa la yanharu khadiman wa la yadribu imra'atan. Dengarin. Rasulullah selamanya tidak pernah mencela makanan. Sambal enggak enak. Enggak pernah. Ya kalau enggak enak ya enggak usah dimakan, itu aja. Jangan komentari lah. Kalau enggak enak enggak usah dimakan, itu aja. Kalau masakannya kurang sedap langsung ngomel semuanya. Nanti kalau kamu punya istrinya masaknya kurang enak, jangan diomelin. Wala yanharu khadiman, dan tidak pernah membentak khadim, membentak pembantu. Rasulullah enggak pernah. Wala yadribu imra'atan, dan tidak pernah menempeleng istri. Rasulullah enggak pernah. Apa namanya? KDRT apa namanya? KDRT. Jadi sekarang lebih banyak terjadi tuh. Suami karena pandemi keluar nggak boleh, cari uang nggak bisa, pelampiasnya nempelin istrinya.
Wal mudaratu ya tarkud dunya li ajliddin aksul mudahanah. Mudara itu beda dengan mudahanah. Kalau mudahanah basa-basi kosong. Kalau mudarah cara bergaul dengan baik. Kira-kira itu artinya. Yaitu meninggalkan dunia untuk agama. Cara bergaul dengan sesuai dengan agama. Wa husnus su'ali, dan pertanyaan yang baik. Kamu kalau nggak tahu tanya. Ailil ulama, kepada ulama. Itu ada nisful ilmi, separohnya ilmu. Kalau kamu rajin tanya pada orang pandai, maka kamu sudah dapat separohnya ilmu. Li'annal ilma yahsulu bih. Karena ilmu itu dihasilkannya dengan tanya. Wa husnul tadbir, dan baik dalam memanage, mengatur. Ai ijra'il umur, menjalankan sesuatu ala ilmi awaqib, dengan ilmu yang tahu akibatnya lah. Kalau begini nanti gini, kalau gini nanti gini, kalau gini nanti gini. Kita semua tahu lah. Nah, cara hidup begitu itu adalah nisful ma'isyati, separohnya ekonomi, separohnya kehidupan. Wa maksabul insan alladzi ya'ishu bisababih. Ma'isyah itu adalah kasabnya manusia, upayanya manusia yang dia hidup dengannya, yaitu ya ekonomi lah, keuangannya. Jadi ini baik sekali Sayyidina Umar ini, baik sekali ini. Cara bergaul dengan manusia dengan baik merupakan kecerdasan. Cara mencari ilmu tidak segan-segan, tidak malu-malu, tidak ragu-ragu, bertanya kalau nggak tahu itu. Gayanya nggak mau tanya, nanti dikira saya bodoh nanti. Kalau mau tanya, gengsi dong. Cara bertanya itulah separohnya ilmu. Itu orang yang berilmu harus banyak tanya. Begitu pula bagaimana kita mengatur kehidupan rumah tangga. Kalau gajimu 5 juta, diatur dong. Gaji 5 juta, anak 2, diatur yang benar. Yang 5 juta, dihabisin, baru terima gaji, dihabisin sendiri, masuk restoran Jepang. Ya habis 3 juta, tinggal 2 juta. Wal maqalatur rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu. Man tarakad dunya ahabbahu Allah ta'ala wa man tarakad dhunuba ahabbahul malaika wa man hasama at-tama'anil muslimin ahabbahul muslimun. Man tarakad dunya, barang siapa meninggalkan dunia bi an aqalla syba' wal akal, memperkecil kenyang dan makanan. Dan ya enggak jangan berlebihan. Wa abghadats-tsani minnas, dan tidak suka dipuji manusia, itu namanya meninggalkan dunia. Ahabbahullah, dicintai oleh Allah. Barang siapa makannya tidak berlebihan dan dia tidak suka dipuji atau tidak cari pujian, akan dicintai oleh Allah. Li'annahu taraka riya'a wa tafakhur, karena dia itu meninggalkan riya dan tafakhur, membanggakan dirinya sendiri. Paling enak kalau ngobrol, kalau menguasai majelis, kalau saya, makanya gitu kan dia. Dia nggak nurut saya, makanya dia coba. Oh kalau nggak ada saya, sudah saya katakan kan, dari dulu saya katakan sudah. Kamu nggak nurut sih sama saya. Coba kalau nurut, tuh dia tuh nurut sama saya tuh. Sekarang baik ekonominya. Kamu nggak nurut. Makanya orang sini semua dengan saya tuh. Wah kalau nggak ada saya, orang sini nggak karu-karuan. Apalagi ibu-ibu dengan saya tuh. Saya terus ngobrol 5 menit, sayanya 200 kali. Memuji dirinya sendiri. Jangan kebanyakan saya. Yang dengarin juga punya saya. Yang mendengarin juga punya saya kan. Dia juga ingin ngomong saya juga. Kamu saya terus. Yang kamu ajak kamu juga punya saya. Dikira saya itu ente aja. Wa man taraka dzunuba habbahul malaika. Alhamdulillah tadi malam saya tahajud. Makanya saya ini hidupnya enak karena tadi malam tahajud saya. Saya selalu malam bangun tahajud, baca Quran, makanya saya ini rezekinya lancar. Dan saya selalu orang-orang tanya pada saya, kenapa? Kenapa ekonomi? Saya. Jangan ya. Jangan. Aduh ya
ya Allah, saya terus. Jangan. Bukan saya sombong. Ya itu berarti sombong sudah. Itu bukan saya sombong ya, bukan saya sombong nih. Itu berarti sudah sombong itu. Wa man taraka dzunuba, barang siapa meninggalkan dosa, ahabbahul malaikatu, dicintai malaikat. Li'annahu la yut'ibul katabah. Karena dia itu yang tidak dosa itu orang meninggalkan dosa tidak membikin malaikat yang nulis catatan capek, tidak bikin capek. Malaikatnya nganggur, diem aja enggak nulis. Kalau kamu dosa, tulis dosa, mencuri misalnya. Ini tulisan capek malaikat tulisan ini gini. Iya. Enggak. Saya enggak sependapat. Saya tidak sependapat ini saya. Ya, malaikat enggak capek lah. Enggak ada malaikat capek itu enggak ada. Saya enggak. Nih, untuk orang awam aja untuk orang awam. Ceramah pakainya ini, tapi pada hakikatnya malaikat tidak ada malaikat yang capek. Li'annahu, orang itulah yut'abu, tidak membikin capek al-katabata, malaikat yang tukang nulis. Alladzina yaktubuna as-sayyi'at, yang selalu menulis dosa-dosa. Jangan berdosa ya, malaikatnya capek nulisnya gitu. Malaikatnya capek nulis dosa kamu. Kebanyakan tiap hari dosa, malaikatnya capek tuh. Kemeng, tangannya kemeng. Waman. Ya pokoknya kalau ada orang tidak melakukan dosa, malaikat senang gitu ya. Malaikat suka dengan orang yang tidak dosa. Soal dia nulis dosa, enggak capek enggak. Waman hasamat toma, dan barang siapa memotong toma, manis muslim dari orang Islam, ay qata'ahu anhum, ahabbahul muslimun li'annahu la yaqdiru qulubahum, dicintai oleh orang Islam, orang banyak, orang Islam masyarakat, karena dia tidak mengotori hatinya. Ada orang tiap hari, atau bukan tiap hari, tiap saat minta sarungnya dong. Dia kasih sarung, besoknya lagi, ada rokok nggak nih? Besok lagi, datang lagi pas sarapan, dia minta sarapan. Besok lagi, pinjam sepeda motornya dong. Sekalian diisi bensinnya. Terus saya mau ke Cirebon, nggak punya duit, tolong bantu. Tiap hari minta, itu namanya toma. To itu bolong, mim bolong, ain bolong, amblas, toma itu nggak akan. Kalau kamu dikasih toma, dikasih orang, kemudian dikasih, amblas uangnya nggak akan barokah. Karena to, bolong, mim, bolong, ain, wah, nggak akan berhenti uangnya itu. Kalau kamu dapat uang hasil toma, amblas uangnya nggak berkah nggak. Duh, anak saya belum, sudah saatnya bayar SPP nih, coba tolong dibantu. Besoknya datang lagi besoknya. Aduh, sepeda motor saya kempes. Tolong deh minta uangnya untuk beli ban sepeda motor. Tiap hari kau minta. Ya kamu di sini bukan itu. Tiap hari minta cabai, minta garam, bosan ya dimintai juga. Walaupun barang sepeda tapi tiap hari. Wal maqalatul khamisatu an Ali radhiyallahu anhu wa karram wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah. Di antara nikmat dunia yang sudah mencukupi kamu, sudah cukup. Nikmat itu yang luar biasa, yaitu nikmat Islam. Selebihnya nikmat juga, rezeki nikmat, kemajuan ekonomi ya nikmat, kedudukannya nikmat. Tapi yang paling nikmat, yang paling utama kita memeluk agama Islam. Fa inna a'dhama ni'amillahi lil 'abdi, karena nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada hamba itu ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud. Allah mengeluarkan kamu, mengeluarkan dia dari tidak ada menjadi ada. Wa ikhrajuhu min zulumatul kufri ila nuril Islam, dan mengeluarkan seseorang dari kegelapan kekufuran ke nurnya agama Islam. Untung sekali kita ini menjadi orang beragama Islam, nikmat luar biasa. Alhamdulillah kita mendengar dakwah dan kita mengikuti dakwah itu. Kayak apa orang pedalaman nggak dengar dakwah, nggak dengar ada agama Islam, ada akhlak, nggak ada. Di pedalaman sana. Kecuali kalau orang itu dengar tapi nggak mau, itu beda lagi.
Wa inna minasyughli yakfika ta'a syughlan. Dan cukup yang namanya kesibukan, pekerjaan yang sibuk, cukup apa? Taat kepada Allah. Kesibukan yang paling utama adalah taat kepada Allah. Fa ta'atullahi ta'ala a'zamul asyghal. Taat kepada Allah itu apa? Kesibukan yang paling agung. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrah. Nah, dan sesungguhnya apa? Ibrah itu apa? Pelajaran. Pelajaran yang paling penting, yang paling penting adalah apa? Cukup baikkan pelajaran mati. Kalau ada orang mati, tetangga mati, teman mati, kamu mengambil pelajaran enggak? Mengambil pelajaran. Teman saya mati, saya pun akan mati. Yang kaya mati, yang alim mati, yang bagus mati, yang jahat mati, yang miskin, yang bodoh. Berarti kamu pun ya, karena kamu miskin dan yakfi kamu tuh final maut akbar mu'idil nas. Mau'idhah yang paling berbobot lah, yang paling efektif kematian. Kematian merupakan mau'idhah, merupakan nasihat untuk kita lah, peringatan untuk kita. Ingat akan mati. Wal maqalatus sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin min ni'mah alaih wa kam min maftun alaih wa kam min maghrur bithana wa kam min maghrurin bisitr alaih. Kam min mustadrajin, banyak sekali orang yang di bahasa Indonesia apa? Dilulu itu apa? Dilulu. Dijor, diumbar. Ya dilulu. Orang kok sehat terus, orang kok gagal, menang terus padahal dia enggak sholat, enggak apa misalkan itu namanya istid. Ada orang bukan pamer, bukan. Oleh Allah dibiarkan. Dilulu, bahasa Jawa dilulu, bahasa Indonesianya apa? Dilepas lah gitulah. Ada orang padahal dia tuh kelakuannya enggak baik tapi menang terus, kaya terus, berhasil terus, padahal dia kelakuannya enggak benar tuh. Ya minum, ya main perempuan, tapi untung terus itu loh. Nasibnya bagus terus, namanya istid dari Allah. Ma'khudun qalilan bin ni'mat, dengan nikmat, biksarin kebanyakan nikmat alaih, akan menjadi kenikmatannya akan membahayakan dia. Istidraj dengan kenikmatan yang akan memadorotinya. Wa kam bim maftunin bisana'i alaih, banyak orang yang terfitnah karena banyak pujian. Terfitnah dengan dirinya maksudnya. Tadi orang tuh baik tadinya, setelah dipuji banyak orang nggak baik sekarang. Dan itu begitu pulang dari pesan Thaqafah, orang muji semua. Begitu kebanyakan muji jadi belakrak jadinya. Nanti nggak belakrak, menyimpang, nggak karu-karuan. Wa kam min maghrurin mutmain fid dunya wa ghafil ala bisitr ay bisitr ayubu alaih. Nah ini. Banyak sekali orang yang tertipu dengan dirinya, maksudnya dengan tertipu dengan dirinya. Apa? Karena Allah menutupi. Ada orang kelakuannya jelek, tapi Allah menutupi kan? Allah nggak buka kelakuannya dia kan? Dia dikira masih dia ustadz, dia imam, dia penceramah, padahal kelakuannya jelek. Kenapa itu? Ditutupi oleh Allah. Untung nggak kelihatan lari semua orang. Wal maqalatus sabi'atu an Dawud an-Nabi alaihi salam qala uhiya fi zabur haqqun 'alal 'aqili alla yashtaghila illa bi thalath tazawwad lima'ad wa mu'natul lima'ash wa talabu ladzatin bihalal. Dari Nabi Daud alaihi salam, ada dalam kitab Zabur, yaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, haqqun 'alal 'aqil ay wajibun alaih ala syilla bithalath, wajib bagi orang berakal yang cerdas tidak menyibukkan diri kecuali dengan 3 hal. Tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan 3 hal. Tazawwud lima'ad, menyiapkan bekal untuk hari akhirat. Ai li akhirati biadil amal sholihah, dengan amal soleh. Itu orang berakal harus mikir itu.
bekal untuk akhiratnya mana? Kalau dunia sudah cukup, sekarang untuk akhiratnya mana? Wa munatul ma'ash, mencukupi kehidupan. Qiyamun bi amri kifayati wa saunih fi ibarah wa marmatul ma'ash bi fathil mim war ra wa maramatul ma'ash wa maramatul ma'ash ay islahu. Dan orang yang cerdas, orang yang berakal harus memanage, mengatur bagaimana kehidupan ekonomi keluarga. Ya, harus ada. Makan harus cukup, nyandang pakaian harus cukup, rumah harus sehat, pantas dipandang gitulah, jangan cuma miring-miring gak karu-karuan. Monggo pinara di kula, rumahnya miring ya, kita takut kalau ambruk kan. Kalau rumahnya miring kan mengajak mampir kita kan malu atau enggak enak atau gimana. Rumahnya miring-miring mau roboh nggak mau ngajak mampir saya. Ayo mampir. Ya takut kalau saya di dalam tuh ada angin lah. Ya rumah yang pantas, pakaian yang wajar, makan sehari-hari yang wajar. Ya sekali-kali ada dagingnya, ada ayamnya, ada ikannya, sekali-kali seminggu 3 kali lah. Wajar, ada telurnya. Wa talabul ladzatin bihalal, dan mencari kelezatan dengan yang halal. Makan yang enak, cari yang halal dong. Harus itu. Jangan yang penting enak walaupun enggak halal. Yang halal. Halal ada 2 ya. Halal ada 2. Halal zatu wa halal kasbuh. Ada halal, barangnya halal. Ya nasi, ayam, ikan. Babi haram, zatnya. Kamu beli babi dengan uang yang halal, yang kamu cari halal, boleh enggak? Enggak boleh. Sebaliknya, ayam, daging, tapi yang dipakai beli uang dapat mencuri. Halal tidak itu? Nah, jadi halal namanya halalun zatuh wa halalun kasbuh. Ada halal, dirinya halal, barangnya itu halal, ada halal mencarinya, mendapatkannya itu dengan halal. Ya betul, babi itu kamu beli uang kamu sendiri, uangnya dapat kerja, tapi untuk makan yang barang haram seperti babi atau minum khamar haram, walaupun itu uang kamu sendiri. Nanti dia jawabnya, kamu ikut campur apa, ini uang saya sendiri kok. Uang saya sendiri kamu ikut campur apa?